Welcome to Talking Wildfire Indonesia. Today we're here in Kalimantan, Borneo. Borneo is in an interesting time for as far as fires. Borneo is transitioning from a fire-resistant ecosystem into a fire-dependent ecosystem. Join me as we travel around Kalimantan talking to the people who live here about the situation. Your paintings are really unique. What inspires you to paint them? Oke, inspirasi saya melukis adalah pertama saya tertarik dengan alam, kemudian saya tertarik tentang budaya, kemudian alam dan budaya itu menyatu juga dengan pengalaman spiritual sebagai pemeluk agama Kristen, dan di sisi lain juga saya tertarik dengan konsep-konsep kehidupan, belajar dari alam, belajar dari hubungan antara sesama manusia, dan itu biasanya menginspirasi saya untuk menciptakan suatu karya. Jadi karya saya itu ibarat seperti catatan sejarah, catatan seni rupa yang tersampaikan melalui media kanvas dengan menggunakan media cat di atas kanvas gitu. Dengan teknik seni lukis yang menurut saya ketika saya senang melukis seperti ini, jadilah dia seperti yang saya lukis gitu. Jadi ada bergaya naturalis ada, bergaya realis ada, bahkan sampai abstrak, bahkan konsep abstrak figuratif, bahkan saya melukis tidak juga apa yang saya lihat, tapi apa yang saya rasakan juga akan saya lukis gitu. Seperti itu kira-kira inspirasinya, konsepnya ketika saya berkarya. How long does it take you to paint a painting? Waktunya pengerjaannya adalah paling cepat kalau lagi moodnya bagus itu bisa 1 kali duduk bisa selesai. Tapi kadang-kala kalau kanvasnya besar seperti yang di belakang ini membutuhkan waktu kurang lebih 2 minggu. 14 hari ya. Kemudian yang kecil rata-rata seperti kayak gini ini biasanya 1 minggu atau paling cepat 5 hari. 5 hari itu karena saya kerjanya malam, bukan dari pagi 1 hari 24 jam itu enggak. Tapi sepulang dari saya kerja sebagai PNS, ASN, malam setelah saya makan malam baru saya kerja, biasanya sampai pagi juga kadang-kala. Kalau lagi asik-asiknya lupa waktu. Gitu. This painting here is very unique. Can you tell us about what's happening in the painting? Ya, ini lukisan ini ya tentang filosofi ranting. Filosofi ranting ini bagaimana ranting ini ketika bertemu dia saling menghindar, meliuk, tapi tetap menjadi suatu liukan yang harmonis. Toh nanti sama-sama memberi kesempatan untuk dapat hidup gitu ya, dan menghasilkan keceriaan, warna, bunga. Nah, ini judulnya adalah liuk
ranting itu yang menghasilkan warna-warna. Saya terinspirasi dari pohon ini, flamboyan tree dan flower flamboyan tree yang dari ranting yang ini bisa menjalin seperti lekukan indah, menghindar tapi sama-sama ini berbeda dengan manusia. Manusia kalau ketemu dia bisa berantem, bisa muncul gap, break gitu ya. Apa istilahnya bisa patah, apa istilahnya saling berantem istilahnya kalau manusia. Tapi kalau pohon enggak, sama-sama diberi hidup, kesempatan, tapi sama-sama akhirnya memberi warna, memberi bunga, memberi keindahan bagi semua gitu. Why is it important to paint? Yang penting dalam seni lukis menurut saya adalah pertama kita harus ada konsepnya juga, teknik juga harus ada. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah mengungkapkan rasa, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan itu yang kita sampaikan melalui lukisan gitu. I know recently that you've had an art exhibit. Can you show us the art exhibit? And show us some of your paintings and art exhibit. Ya, ini pameran terakhir kemarin saya yang baru-baru ini pameran tunggal saya yang ke-7. Saya memamerkan kurang lebih 100 karya. 100 picture paint. Dan di situ ada tema alam, ada tema budaya, kemudian ada tema spiritual, kemudian ada pengungkapan rasa di situ, apa yang semangat, sedih, senang bisa saya sampaikan, saya jadikan sebagai wadah curhat ya, kan pasti tempat curhatan saya dan itu saya pamerkan dan cukup menarik juga. Pengunjungnya kurang lebih mungkin hampir di atas 1.500-an pengunjung. Can you show us some of your paintings in the book? Jadi dari beberapa karya yang ditampilkan ini, nah seperti ini yang kita gambarkan tadi. Nah ini contoh yang bagaimana tentang cerita spiritual, bagaimana orang ada utusan berbahagialah orang yang membawa damai, shalom. Jadi ada berita bahagia yang disampaikan, itu akan membuat orang jadi senang, akan merasa punya pengharapan, orang akan merasa dibantu dengan kabar berita itu, apalagi ketika dapat istilahnya berita itu sangat membuat orang bahagia gitu kan. Can you show us the pictures on the animals that you also? Jadi melukis tuh mulai dari apa yang kita lihat dan kita meniru, imitation. Jadi meniru apa yang kita lihat, misalnya foto, kemudian dipindahkan ke kanvas dan dilukis. Akhirnya seperti ini. Dan saya juga tertarik juga menggambarkan bagaimana hangkulih. Tapi yang buat saya tertarik itu ada macan tuturnya Dayak. Dia lebih kecil, lebih mungil dan istilahnya lebih berbeda dibandingkan dengan macan tuturnya Afrika misalnya. Nah ini juga bagaimana saya dapat pelajaran bagaimana kalau macan itu mati meninggalkan belang, manusia harus mati meninggalkan nama gitu ya. Jadi nama baik itu penting, seperti halnya warna pada bulu macan itu, macan tutul atau macan lurik gitu, dia akan meninggalkan ketika dia sudah mati, orang akan mengumpulkan sisa-sisa jejak-jejak peninggalannya itu ya adalah maksudnya adalah ini kalau macan mati meninggalkan belang, nah manusia mati meninggalkan nama baik, jejaknya di situ. Kalau nama buruk berarti kan itu juga peninggalan, tapi suatu yang negatif, suatu yang nggak baik. Tapi yang baik tentu saja mengingatkan kita ke hal-hal yang baik gitu. Nah, your pictures are really unique. If someone wanted to contact you,
do an art exhibit or to buy a painting, how would they make contact with you? Ya, saya bisa ditemukan. Pertama, alamat saya di sini di Jalan Kayu Manis nomor 23 Palangkaraya, Kelurahan Panarung. Kemudian saya punya Instagram dan Facebook atas nama Februarison Lampang. Jadi bisa dilihat karya-karya di situ, dan kontak saya adalah nomor HP saya bisa dilihat di Facebook juga ada, di Instagram juga dengan nomor kontak 0822 55 033 861. If there's anything you would like to say to people around the world from the artist of Borneo, what would you say? Terima kasih. Ada yang mau saya sampaikan secara khusus ya. Nah, di sini saya tadi membuat lukisan tentang orang utan. Bagaimana orang utan itu adalah spesies yang ada di Kalimantan Tengah, yang sudah langka dan hampir punah. Dan ini saya menggambarkan bagaimana sosok bayi orang hutan, ya, yang dia cuma berharap bertahan dengan satu pohon yang hidup. Dia ingin memanjat di situ. Sementara di lingkungan sekitarnya adalah dipenuhi dengan kebakaran hutan. Dan judulnya ini adalah Duniaku yang hilang. Artinya dunia itu adalah tempat habitatnya, bahkan dunia itu harapan hidupnya juga hilang. Jadi kehilangan dunia. Bagaimana api ketika kebakaran hutan dan kabut asap merenggut semua tempat tinggalnya, bahkan yang terbakar pun juga di dalam hatinya itu terbakar juga. Jadi tidak hanya di habitatnya yang terbakar hilang, tapi saya bayangkan luka bakar di hatinya itu juga akan membekas, dan dia akan sulit untuk rehabilitasi, untuk mengembalikannya dia ke habitat aslinya. Ini butuh perhatian dunia supaya benar-benar bisa membantu menjaga kelestarian orang hutan ini di Kalimantan Tengah. Mudah-mudahan lukisan ini bisa menggugah kita supaya kita ingat bahwa kita hidup bukan kita saja di Kalimantan Tengah ini, tapi kita hidup juga dengan satuannya, hidup dengan floranya. Semua menjadi satu keseimbangan kosmis yang harmonis, yang indah, bisa saling berpadu. Tidak merusak hutan. Kalau merusak hutan, tidak hanya flora faunanya yang musnah, orang hutan juga musnah. Tidak hanya orang hutan, tapi juga flora-flora yang lain, habitat-habitat yang lain, dan juga merugikan manusia juga. Kita juga rugi. Generasi belakang nanti tidak akan melihat lagi, paling cuma melihat video, dokumen, atau gambar. Tidak pernah lagi melihat aslinya orang hutan seperti apa, karena tinggal kenangan. Nah, jangan sampai itu terjadi. Mari kita sama-sama untuk melestarikannya. Sekian. Gitu. Would you like tourists to come to Kalimantan? Yes, saya sangat suka sekali ketika ada tamu-tamu datang untuk berkunjung ke Kalimantan gitu ya, supaya dunia tahu Kalimantan itu seperti apa dan potensi Kalimantan itu seperti apa. Saya sangat respect sekali, dan seandainya bisa sama-sama melukis bersama dengan saya, welcome, silahkan. Dan mungkin kita akan sama-sama share, berbagi, sama-sama belajar bagaimana membuat karya melukis ya, tentang objek-objek yang ada di Kalimantan. Terima kasih. Thank you. Terima kasih sama-sama. We're doing this for all of you. If you like what we're doing, please give us a thumbs up, hit the subscribe button, and leave a comment below. See you next time.